Sebagai mahasiswa pada bidang pendidikan kesehatan, sebagai dokter, bidan, ataupun perawat, suatu saat kita akan dihadapkan pada perawatan pasien serta pemberian obat. Sebagai ilustrasi sebelum kita memulai perkuliahan kita, seorang bidan 24 tahun bekerja di ruang perinatologi atau ruang perawatan bayi baru lahir di sebuah rumah sakit, di mana pada saat jaga malam bidan tersebut menerima pasien bayi berusia 2 minggu dirawat inap karena keluhan demam. Pada status pasien tertulis instruksi dari dokter untuk memberikan injeksi amoksisilin intravena 30 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikan setiap 8 jam, di mana berat badan bayi saat ini 3 kilo 200 gram. Bidan kemudian memeriksa lemari obat dan terdapat obat merek X yang berisi amoksisilin berbentuk bubuk kering dalam vial. Pertanyaannya yang seringkali nanti akan kita hadapi dalam pekerjaan sehari-hari adalah berapakah dosis obat dan dosis sediaan yang harus diberikan oleh bidan tersebut? Ini contoh obat X berbentuk serbuk putih dalam vial yang berisi natrium amoksisilin setara dengan amoksisilin 1 gram. Artinya, di dalam satu vial tersebut terdapat 1 gram amoksisilin. Tetapi obat suntik tersebut harus diencerkan dahulu dengan aquades steril agar menjadi volumenya di dalam vial tersebut 5 ml. Kita masuk dengan apa yang dimaksud dengan dosis obat. Dosis pengertiannya adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, gram, miligram, atau mikrogram, atau satuan isi, bisa berupa liter atau mililiter, atau mungkin dalam unit-unit lainnya, seperti insulin misalnya diberikan dengan satuan unit internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik atau efek terapi atau efek penyembuhan kepada penderita. Sering disebut juga dengan dosis medisinalis, dosis terapeutik, atau dosis lazim. Maka ketika seorang pasien diberikan dosis tersebut akan memberikan efek penyembuhan. Itulah yang dikenal sebagai dosis obat. Ada beberapa macam jenis dosis. Yang pertama adalah dosis terapi. Pengertiannya sama seperti pengertian sebelumnya pada dosis medisinalis atau dosis obat, yaitu dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Yang kedua adalah dosis maksimum, yaitu batas dosis yang relatif masih aman yang diberikan kepada penderita. Jadi dalam pengertian ini, penderita diberikan dosis maksimumnya, dosis paling besarnya, tetapi masih dianggap aman. Sedangkan yang ketiga, dosis toksik adalah dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik atau dosis penyembuhan tadi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Yang keempat adalah dosis letal atau lethal dose, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Jadi batas suatu obat ketika dilampaui atau dicapai akan menimbulkan kematian. Kita lihat ilustrasi di dalam video ini. Sebagai contoh, dosis ampicillin adalah 50-100 mg per kilogram berat badan per hari. 50-100 adalah dosis terapi, di mana jika pasien diberi ampicillin dengan dosis 50-100 mg per kilogram per hari akan memberikan penyembuhan. Tetapi jika pasien diberi ampicillin dosis 100 mg per kilogram berat badan per hari, itulah yang kita sebut sebagai dosis maksimum.
Dan apabila dosis yang diberikan lebih dari 100 mg per kilogram berat badan per hari disertai dengan timbulnya gejala keracunan atau gejala toksikasi, itulah yang dikenal sebagai dosis toksik. Dosis yang kelima adalah loading dose, adalah dosis permulaan yang diberikan kepada penderita dengan konsentrasi atau kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih awal atau lebih cepat. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang pertama, kita memberikan sejumlah dosis. Yang kedua, untuk tujuan tercapai dosis terapi lebih cepat. Sedangkan maintenance dose adalah dosis obat yang diperlukan untuk mempertahankan loading dose tadi. Oleh karena itu, loading dose dan maintenance dose biasanya merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Kita lihat ilustrasi tersebut. Obat yang kita minum atau obat yang disuntikkan masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga mencapai kadar atau efek terapi. Efek terapi biasanya dicapai setelah kadar obat di dalam darah mencapai 50-100%. Pada keadaan tertentu, biasanya pasien memerlukan waktu efek terapi yang lebih cepat. Artinya, obat kadarnya harus cepat sampai di dalam darah sebesar 50-100% untuk memberikan efek terapi. Agar obat tersebut kadarnya sampai di dalam darah sesuai yang kita inginkan dengan cepat, itulah yang kita kenal dengan istilah loading dose. Tetapi setiap obat mempunyai waktu paru. Waktu paru adalah berkurangnya jumlah obat setengah dari jumlah mula-mula. Kenapa kadar obat bisa berkurang di dalam darah? Diakibatkan karena obat di dalam tubuh secara farmakologi atau farmakodinamik akan mengalami metabolisme dan ekskresi sehingga jumlahnya berkurang di dalam darah. Karena jumlah tersebut berkurang, maka terjadi penurunan jumlah obat. Agar jumlah obat yang kadarnya berkurang tersebut tidak sampai turun di bawah 50%, agar efek terapi tetap tercapai, maka diperlukan sejumlah dosis tambahan untuk mempertahankan agar kadar obat tetap di dalam darah 50-100%. Dosis yang diberikan untuk mempertahankan kadar tersebut disebut sebagai maintenance dose atau dosis pemeliharaan. Itulah ilustrasi untuk lebih mengerti perbedaan antara loading dose dan maintenance dose. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung dosis obat. Langkah pertama adalah melihat di dalam buku farmakologi atau formularium berapa dosis obat tersebut. Contoh, amoksisilin. Dosisnya adalah 25-50 mg per kilogram berat badan per hari, atau ada yang menuliskan 8-16 mg per kilogram berat badan, tetapi per kali. Contoh lain ada insulin dan asiklovir. Langkah kedua adalah memperhatikan satuan yang ada di dalam obat tersebut. Misalnya, amoksisilin diberikan 25-50 mg per kilogram berat badan per hari. Yang pertama, perhatikan satuan dosisnya. Apakah miligram,
unit, mililiter, atau satuan yang lainnya. Yang kedua, satuan kebutuhan untuk pasien. Apakah diberikan atau dihitung per kilogram berat badan atau per meter kuadrat untuk luas permukaan tubuh. Yang ketiga, lihat satuan minumnya. Apakah diminum dalam dosis per hari atau per kali minum. Langkah yang ketiga adalah menghitung kebutuhan seorang pasien atau kita kenal dengan istilah dosis individu. Sebagai contoh kasus, seorang ibu hamil menderita batuk dan didiagnosa dengan tonsilitis akut. Berat badan ibu 50 kg. Berapakah kebutuhan obat yang harus diberikan? Jika ibu tersebut mendapatkan obat amoksisilin, maka langkah pertama tadi lihat berapa dosis amoksisilin. 25-50 mg per kilogram berat badan per hari. Maka hitunglah dosis individunya. Berat badan ibu, kilogram berat badannya adalah 50 kg. Maka kalau dosis amoksisilin berkisar antara 25-50 mg, maka kita ambil sebagai contoh, kita ambil 30 mg per kilogram berat badan per hari. Ada di antara 25-50. Dikalikan 50 kg dari berat badan ibu. Karena per kilogram berat badan. Maka hasilnya adalah 1.500 mg per hari. Itulah dosis untuk ibu tersebut. Langkah yang keempat, setiap pasien maka dihitung dosisnya adalah per kali. Baik itu per kali minum, per kali suntik, ataupun per kali pemberian. Maka, jika dosis individu pada langkah ketiga kita hitung masih dalam satuan miligram per hari, maka harus dibagi lagi menjadi pemberian per kali. Sebagai contoh, dalam langkah 3 tadi kita sudah mendapatkan dosis amoksisilinnya 1.500 mg per hari. Amoksisilin diminum atau disuntikan dengan aturan 3 kali sehari. Maka perhitungannya 1.500 mg per hari dibagi 3 kali pemberian. Artinya pasien setiap kali minum obat harus mendapat 500 mg per kali. Langkah yang kelima, menghitung dosis yang ada di dalam wadah atau sediaan yang kita punya. Jika sediaannya adalah tablet, kapsul, atau kaplet, maka rumusnya adalah dosis obat sama dengan dosis individu dibagi dosis sediaan. Contoh, misalnya sediaan amoksisilin. Ada obat bermerek namanya Amoxan, berisi 500 mg. Maka dosis obat adalah dosis individu. Tadi dalam langkah keempat kita dapat 500 mg per kali minum. Maka dibagi 500 mg. 500 mg adalah sediaan obat yang ada di dalam Amoxan. Maka 500 per 500 sama dengan 1. Artinya pasien tersebut mendapat 3 kali 1 kapsul per hari. Tetapi apabila
dosis obat yang mau kita hitung dalam satuan isi, misalnya obat sirup atau obat injeksi, maka rumusnya adalah dosis obat sama dengan dosis individu per dosis sediaan dikali volumenya. Contoh, misalkan sediaan amoksisilin. Salah satu obat bermereknya adalah Amoxan Forte sirup, di mana dalam 5 ml atau 1 sendok teh mengandung amoksisilin 250 mg. Maka jika dalam langkah ketiga tadi dosis individu yang didapat adalah 500 mg dibagi dosis dalam sediaan. Dalam sediaan Amoxan Forte sirup terdapat 250 mg amoksisilin. Maka dibagi 250 dikali 5. 5 adalah 5 ml volume di dalam volume jika kita mau mendapatkan 250 mg sirup. 500 per 250 mg dikali 5 didapat 10 ml. Artinya, ibu tersebut jika kita punyanya cuma sirup Amoxan Forte, maka dia harus meminum 3 kali 10 ml. Demikianlah cara menghitung dosis obat dan macam-macam jenis dosis. Tugas, cobalah hitung dosis sediaan yang diperlukan pada kasus ilustrasi di awal video ini. Terima kasih.